Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqi bil haqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Pada sore hari ini kita akan membuat sebuah video yang mana video ini kita mengambil sebuah informasi dari channel YouTube Mu'alim Center. Beliau mengatakan pribumi harus tahu bahwasanya Rasulullah lebih bangga Indonesia daripada Yaman, dan itu berdasarkan daripada hadis Bukhari dan Muslim yang beliau kutip. Nah, ini kita akan dengarkan rekaman beliau. Orang-orang Islam pribumi harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lebih bangga pada Indonesia daripada Yaman. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mengapa? Karena Indonesia tidak seperti Yaman dan Syam. Karena dua daerah ini sudah dikenal namanya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sehingga Nabi pernah menyebut Yaman dan Syam di dalam doa barokah beliau. Di dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1037 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam Syam kami dan di dalam Yaman kami. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam hadis sahih yang lain, riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2889 dari Thauban maulanya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, Inna allaha zawaliyal ardu faraitu masyarikuha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa utitul kanzani al-ahmar wal abyad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melipat untukku bumi ini dilipat. Lalu aku melihat belahan timurnya bumi dan belahan baratnya bumi. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya pada sesuatu yang dilipat untukku daripada belahan bumi tersebut. Ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, wa utitul kanzaini, dan aku telah diberikan al-kanzaini, dua gudang, dua perbendaharaan gudang surga yang berwarna al-ahmar wal abyad, warnanya merah dan putih. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2889. Ini jelas sekali menandakan bahwa Indonesia lebih dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Yaman dan Syam. Mengapa begitu? Karena jelas Rasulullah SAW menyebutkan kata al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Sedangkan di seluruh dunia ini, di bagian timur yang memiliki bendera berwarna merah putih hanyalah Indonesia. Kalau Yaman merah putih tetapi ada hitamnya. Ada hitamnya, nah hitam inilah yang menjadi tanda tanya. Indonesia jelas disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Kanzaini, dua gudang perbendaharaan harta dari surga yang berwarna merah dan putih. Sekali lagi, Indonesia tidak seperti Yaman dan Syam, karena dua daerah ini sudah dikenal namanya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sehingga Nabi pernah menyebut Yaman dan Syam di dalam doa barokah dengan menyebut kata Yaman dan Syam. Sedangkan Indonesia pada zaman Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai satu wilayah Hindi. Satu wilayah Hindi
Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, Indonesia itu namanya bukan Indonesia, juga bukan Nusantara, tetapi Hindi. Sekali lagi, Indonesia satu wilayah dengan Hindi. Sampai pada zaman orang-orang Eropa datang, pada masa itu menyebutnya dengan nama Hindia. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Belanda, diberi nama Hindia Belanda. Paham Dani? Tatkala negeri kita dikuasai oleh orang Belanda, apa nama negerinya? Nama negeri kita dahulu adalah Hindia Belanda. Sedangkan mayoritas ulama ahli tarikh, ahli sejarah Islam sepakat mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan dari surga ke dunia di tanah Hindi. Ayo, coba cari riwayat-riwayat hadis. Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan dari surga ke dunia, diturunkan di mana? Di Hindi, di tanah Hindi. Maka tanah yang diberkahi, berbau surga adalah tanah Hindi, bukan tanah Yaman atau tanah yang lainnya. Maka Indonesia tidak aneh tatkala itu disebut dengan nama Jawi. Jawi ya Jawa, itu artinya adalah angkasa. Angkasa karena Indonesia seperti di nirwana. Indonesia ini seperti di kahyangan. Kahyangan itu ada di angkasa, ada di awang-awang. Jawa dalam bahasa Arab, Jawiyah adalah angkasa. Oleh sebab itu sekali lagi, kita sebagai rakyat pribumi harus bangga terhadap Indonesia. Karena Indonesia ini lebih dibanggakan oleh Rasulullah SAW daripada negeri Yaman. Jelas sekali Rasulullah SAW menyebutkan wa'utitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Aku telah diberikan dua perbendaharaan gudang surga. Karena Indonesia ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah, negeri surga. Semua tanaman ada, bahkan sungai-sungai mengalir dengan indah, suburnya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kata al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Lalu mau apa lagi? Kita jangan mau dibodohi oleh orang-orang Yaman. Sekali lagi, kita jangan mau dibodohi oleh orang-orang Yaman. Orang Yaman, orang Tarim, orang Hadramaut, ingat bahwa negara kita zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah satu wilayah kesatuan dengan Hindi. Nah, setelah ada ekspansi penjajahan dari orang-orang Eropa kemana-mana, sehingga negara-negara itu terpecah-pecah menjadi kecil-kecil. Dulu India sangat luas sampai Indonesia bagian timur. Sin yang disebut Rasulullah Cina itu dulu mencakup seluruh wilayah-wilayah sampai ke Mongolia, sampai kepada orang Korea. Dulu nggak ada Korea, nggak ada Jepang sama Rasulullah, adanya cuma Sin. Jadi Hindi dan Sin. Kemudian orang-orang Maghribi, orang-orang Maroko, orang Mesir, orang Eropa dulu termasuk wilayah Rom. Rom ini sangat luas sekali. Sehingga kita sebagai generasi muda Muslim Indonesia harus tahu asal usul sejarah. Kalau Indonesia zaman dulu tidak disebut Nabi Muhammad SAW dengan kata Indonesia atau dengan kata Nusantara, ya wajar. Karena zaman itu belum ada yang mengenal kata Indonesia. Zaman itu belum ada yang mengenal kata Nusantara. Sedangkan para sahabat tahunya adalah kata Hindi. Dan Indonesia ketika itu adalah satu wilayah kesatuan Hindia sampai orang-orang Belanda ke Indonesia pun menyebut negara kita dengan nama Hindia Belanda. Inilah negeri yang diberkahi, negeri yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kita ini harus bangga terhadap negeri kita sendiri. Jangan malah terbalik. Kita negeri yang diberkahi tetapi malah justru menjadi congos-congosnya orang-orang Yaman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, inilah apa pernyataan daripada Muallim Center. Beliau mengatakan bahwasanya negara kita, negara Indonesia ini lebih dibanggakan Rasulullah SAW daripada Yaman dan Sam, dan itu berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Sekiranya inilah yang kami bisa sampaikan. Informasi ini mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.